Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Teu usaha mah teu nyatu. Bener nggak? Bener. Seuri we ieu dipikeun ka 700.000 sakilo anjay. Bawang na we ukur 30.000 40.000 sakilo ieu kumaha ngitungna coba. Capek-capek aing sakola tinggi ngembangkeun skill jeung gawe supaya bisa dibayar mahal. Nyahona aya pagawean nu leuwih menjanjikan. Kok bisa aing hirup geus puluhan tahun karak nyaho profesi ieu bisa nyieun kaya. Bayangkeun bae coba ngupas bawang meunang 700.000 sakilo. Lamun 10 kilo 7 juta, berarti sabulan 210 juta, satahun 2,5 M. Yuk lah guys, ayeuna mah kabehan mending gawe mesek bawang. Yakin bakal karaya kabehan, geus fix eta mah. Meh ulah jadi rakyat jelata, sedih. Apa itu? Heboh pidato Prabowo di MPR. Pura pengupas bawang upah 700.000 per kilo. Prabowo emang aduh bener-bener. Prabowo kalau bener-bener nih ya upah pengupas bawang per kilo 700.000 bisa-bisa nih bisa-bisa Jokowi. Dia nggak mau nganggur, dia pasti alih progres itu jadi pengupas bawang. Prabowo emang bener-bener kamu tuh bener-bener. Tahu nggak pengupas bawang itu upahnya per kilo hanya 3.000 sampai 5.000, itu pun tergantung harga bawang di pasar, jadi fluktuatif upahnya. Prabowo emang kamu bener-bener. Sini. Naon? Geus mana eureun digawe we ngupasan bawang. Buset, gua berhenti kerja. Lah kerja gua kan sehari 100.000, Lis. Lah mendingan ono sekilo ge 700.000. Ngupasin bawang 700.000. Sehari dapat 10 kilo. Ayo coba. Lah emang harga bawang berapa, Lis? Harga bawang ya sekitar 40-an. Bawang merah, bawang putih? Lah. Lah ini yang laporan ke Bapak Presiden siapa sih ya? Buset. Atau kalau misalkan ngupasin bawang doang upahnya 1 kilo 700.000. Buset. Lah mendingan semua orang Indonesia tuh kerjanya ngupasin bawang. Berarti kalau sekilo 700.000, kalau 10 kilo buset 7 juta, Lis. Sebulan berarti. Lah 200 juta. Gaji presiden, anggota dewan, bupati, wali kota, lah kalah. Direktur kayak kalah. Buset. Pak, ini bener Pak yang laporan Pak? Untuk masalah kupas bawang 700.000 itu Pak Prabowo itu mungkin salah ketik itu dari protokoler. Itu 100.000 yang kupas bawang itu 700.000, 7.000. 5.000 sampai 7.000 kupas bawang itu. Karena harga bawang sekarang ini kan 39.000 sampai 40.000 ya. Harga bawang hari ini per kilo harga bawang merah. Jadi kalau harga kupasnya 7.000 dikalikan 100 kilo itu 700.000. Jadi hal yang biasa itu kalau salah ketik atau apa. Jangan dibuat meme-meme seakan-akan Pak Prabowo itu udah pikun dan lain-lain. Makanya ya jadi warga sekolah. Jadi jangan goblok terus ya. Kirain yang mau nyapuin omongan Prabowo itu ya sekelas menteri. Taunya Firdaus Oibowo. Ini mah jatuhnya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Meluruskan informasi keliru, informasi bohong dengan berita hoak. Kata Firdaus mungkin salah ketik. Itu bukan 700.000, tapi 7.000. Firdaus, di mana ngupas bawang 7.000? Alamatnya di mana? Kasih tahu saya masih tertarik. Lumayan 7.000 juga. Kalau misalkan dapat 10 kilo berarti dapat 70.000. Kalau misalkan sehari dapat 20 kilo, tuh masih dapat 140.000. Nggak apa-apa walaupun nggak dapat 700.000 juga. Masih gede ya 140.000. Di mana alamatnya? Infoin ya, ngomong harus pakai data. Daus, kalau misalkan mau jadi tukang sasapu pemerintah gitu ya minimal riset terlebih dahulu, cari dulu informasinya benar atau tidak. Ibu Susanah itu adalah buruh pengupas bawang. Bakom RI sudah mengkonfirmasi bahwa Ibu Susanah bukan buruh pengupas bawang, melainkan buruh jahit. Nah loh, buruh jahit yang dibayar 700 perak
per kilo. Aduh, ampun. Sekali lagi, bukan buruh pengupas bawang, tapi buruh jahit yang juga kerja di dapur MBG. Bukan 700.000, bukan juga 7.000, tapi 700 perak per 700 kilo. perak kan. Jika yang ngomong mahal balik, namun misalkan si Firdaus nu ngomong, nya kumaha atuh? Jelema anu ngaku boga gunung dititah jadi tukang sasapu pemerintah. Jujur kalau misalkan gua jadi lu malu, Us. Udah ngebego-begoin orang gitu, udah ngotot. Masih salah data yang disampaikan. Bagaimana Presiden Prabowo dipermalukan oleh orang dekat dan buzzer-buzzernya sendiri. Mari kita cek kasus Ibu Susana dan isu upah pengupas bawang 700.000 per kilogram. Ternyata Ibu Susana bukan buruh pengupas bawang. Presiden Prabowo benar-benar dipermalukan di sini. Istana dan buzzernya juga tidak satu sikap, tidak satu suara merespon masalah ini. Ada istana bagian pinggir bilang Presiden Prabowo salah baca teks pidatonya. Salah ucap, harusnya Rp700 per kilogram, bukan 700.000 per kilogram. Seraya memelas, mereka bilang manusia kan tempatnya salah dan lupa. Presiden Prabowo juga manusia. Oke, kita terima. Tapi mengapa setelah itu mengklarifikasinya? Setelah Prabowo berpidato, penggalan upah mengupas bawang 700.000 per kilogram sudah mulai menyebar. Kalau mereka benar-benar ingin melindungi Presiden Prabowo, harusnya klarifikasi dari awal dan cepat-cepat. Salah ucap itu memang biasa, tapi membiarkan kesalahan, bahkan mendiamkan, berarti Anda bukan mendukungnya, tapi ikut menjerumuskannya. Karena setelah isu ini viral, mereka yang klarifikasi malah semakin meramaikan isu ini. Mungkin karena mereka sudah terlalu banyak menerima fasilitas sehingga gerakannya lambat dan lemot. Tapi yang menarik respon istana di pusatnya. Mensesnek yang bilang masih mau cek soal pidato presiden soal upah mengupas bawang 700.000 per kilogram. Astaga naga, apalagi yang mau dicek? Barisannya sendiri sudah teriak itu salah baca, salah ucap. Jawaban Mensesnek malah bikin isu ini semakin ramai. Dan datanglah Komdigi yang malah bikin kobaran api semakin meraksasa. Ibu Susana ternyata bukan pengupas bawang seperti kata Presiden Prabowo, tapi buruh jahit kain perca dengan upah Rp700 per kilogram di pagi sampai siang dan pencuci omprengan di SPPG dari siang sampai sore. Saya tidak tahu apa tujuan Komdigi menulis hal itu. Apa mau semakin mempermalukan Presiden Prabowo? Saya sih tidak peduli sebenarnya. Yang saya pedulikan nasib Ibu Susana. Orang kecil yang diseret-seret dalam pusaran kejahilan, orang-orang yang mau menjilat Presiden Prabowo tapi malah mempermalukannya. Kira-kira di hari yang spesial ini, hari kemerdekaan kita, di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini, Bapak Presiden kira-kira bakalan pidato membahas apa lagi ya? Wah, ini jadi penasaran ya. Belum ada yang FYP kan ya? Kalian belum nonton kan pidatonya Bapak Prabowo pada saat hari ini? Wah, kira-kira pasti bahas yang seru-seru lagi nih. Pasti kalau menurut saya, pembahasannya nggak bakalan jauh lah ya. Dari Koperasi Desa Merah Putih, dari MBG, terus dapat laporan dari sini, dari sana, dari sono. Pasti nggak bakalan jauh lah ya dari hal-hal itu. Nah, gimana videonya nggak viral coba? Ini beliau ini konsisten banget lah ya. Sebelumnya ini mohon maaf ya. Ini kalau menurut pandanganku, bukannya masyarakat ini nggak mau memaafkan, nggak mau toleransi ya. Terus nggak mau memaklumi. Bukannya seperti itu. Kita ini jadi gini loh. Beliau ini pada saat berpidato, ketika ngomong ini selalu salah terus. Dan salahnya ini konsisten terus itu. Ya coba aja kalau jarang-jarang gitu ya. Ini mah beliau konsisten terus. Mana ada coba penggilingan per bulannya untungnya ya 2 triliun. 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Ini lagi pengupas bawang upahnya sekilonya Rp700.000. Yang jadi pertanyaan, kira-kira ada nggak yang mau mengupah kalau upahnya 700.000, sedangkan harga berambang ya, harga bawang merah aja harganya aja paling 40.000, 35.000.
Gara-gara emak ini, gara-gara Bu Susana, akhirnya sekarang ini ya, banyak rakyat Indonesia ini yang berbondong-bondong ingin alih profesi menjadi tukang pengupas bawang merah. Oh, ya tadinya sih nggak percaya gitu ya. Cuman kan yang ngomong ini kan Bapak Presiden. Masa iya sih Bapak Presiden hoax apa gimana kan? Ya, makanya percaya-percaya aja gitu loh. Bahkan saya pribadi pun kalau ada lowongan di tempat saya ya mau-mau aja lah ya. Gaji sekilo 700.000. Kalau saya bisa ngupas bawang seharinya 10 kilo, wah ini udang sugih lah ya. Cepet benghar gitu. Tapi ya kira-kira ya siapa gitu loh ya yang mau ngasih lowongan ngupas bawang per kilonya kok 700.000 rupiah. Jadi kalau menurut saya, kalau orang pinter itu ya setiap berpidato, setiap ngomong ini gak bakalan ada dan gak bakalan dikasih celah ya untuk netizen ini mengolok-olok menertawakan. Contohnya kita kasih contoh pidatonya Kang Deddy Mulyadi pada hari ini ya, di hari yang spesial ini, hari kemerdekaan. Coba kalian lihat, ada video yang FYP ya nongol di media sosial kalian tentang Bapak Gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi tuh, beliau sedang berpidato. Coba kalian lihat di kolom komentar. Ada nggak yang menghujat beliau? Coba, nggak ada. Justru malah banyak komentar baru kali ini gitu loh. Saya menonton seorang pejabat, pemimpin, nontonnya ini betah banget dari awal menit pertama sampai menit terakhir. Ya saking apa ya, pidato-pidato Bapak Deddy Mulyadi itu ya sangat luar biasa sekali. Sangat daging sekali isinya. Nggak ada tuh yang ibaratnya itu apa ya, di luar logika tuh nggak ada. Semua ucapan yang beliau utarakan itu ya berasal dari isi hati Bapak Deddy Mulyadi sendiri. Jadi nggak ada tuh beliau ini pidato, baca teks, baca naskah, itu nggak ada. Semua pidatonya ini real ya, berdasarkan apa yang beliau berdasarkan pengalaman, berdasarkan isi hati, dan berdasarkan hati nurani. Jadi nggak ada tuh yang sampai menertawakan jadi bahan olok-olokan, nggak ada ya kalau lihat pidato-pidatonya Kang Deddy Mulyadi. Lah ini apa namanya, Bapak Presiden kesalahannya konsisten beliau ini ya, makanya kan gimana masyarakat nggak ini coba ya, orang kesalahannya diulang-ulang terus, setiap ngomong kok salah-salah terus. Gimana masyarakat ini nggak menertawakan coba ya? Bukannya kita ini nggak suka atau kita ini gimana ya? Ya itu juga mau gimana pun beliau ini kan pemimpin kita. Cuman kalau bisa ya setiap ngomong itu ya harus yang benar gitu loh. Kalau ngomong itu berdasarkan fakta gitu loh ya. Jangan mau dibodohi sama bawahannya. Ini kasihan juga loh ya. Masa ini orang nomor 1 di Indonesia kok bisa-bisanya gitu dapat laporan tapi laporannya nggak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah ini teman-teman ya, makanya setiap beliau pidato ya rame terus lah ya. Ya tapi sisi positifnya para konten kreator jadi punya bahan untuk konten kan. Terus masyarakat yang sedang pusing, yang sedang stres, jadi ada bahan buat tertawa kan, ada bahan buat kalian tersenyum kan, nyengir-nyengir sendiri kan. Nah jadi kalau menurut saya sih ya mau gimana lagi ya, kita punya seorang pemimpin ya pasti ada positifnya, ada negatifnya.